Manjada Wajada. Dengan saya Kak Yara di sini akan membawakan materi bahasa Inggris untuk kelas 8 SMP. Nah, kali ini materi kita masuk ke dalam English 1, English 1, yaitu topiknya tentang Doctor and Paramedics, dan language fokusnya adalah admiring and articles. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang admiring. Nah, admiring ini adalah ekspresi atau ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Nah, pola kalimat yang biasa kita gunakan untuk membuat ekspresi atau mengungkapkan ekspresi kekaguman yaitu dengan polanya. Yang pertama, ada dua pola. Yang pertama yaitu kata what plus artikel plus adjective plus noun. Contohnya, example, what a wonderful day. Nah, di sini dia what termasuk kata what-nya, terus ada articles, ada juga adjective, ini articles, ada adjective, dan ini noun-nya. Jadi ini dia pola kalimatnya. Yang kedua yaitu menggunakan kata how. Jadi polanya how plus adjective plus subject plus predikat. Contoh kalimatnya. How beautiful you are. How beautiful you are. Sangat betapa cantiknya kamu, itu artinya. Nah, ini dia yang namanya adjective, ini dia subject, ini dia predikat atau to be. Oke, jadi ini dia pola untuk membuat kalimat admiring. Nah, sampai sini. Selanjutnya ke materi yang kedua, yaitu tentang articles. Sebelumnya sudah pernah dengar tentang artikel kan? Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya artikel itu disebut dengan kata sandang. Jadi dalam bahasa Indonesia artikel disebut juga sebagai kata sandang yang letaknya di depan kata benda. Oke, ini dia pengertiannya. Terus selanjutnya artikel terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama namanya indefinite article, atau yang biasa kita sebut itu dia atau an. Ini biasanya artinya itu menandakan seorang atau menyatakan satu. Oke, jadi indefinite article ini digunakan
kilo. Berarti artinya 20.000 per kilo. Di sini ada kata kilo. Terus yang lain biasanya kita menggunakan kata an hour. 200 kilometers an hour. Jadi ini untuk menandakan keterangan waktu. Di sini dibuat an hour artinya 1 jam. Jadi 200 kilometer per jam. Selanjutnya untuk menyatakan frekuensi, misalnya 4 times a day. Artinya 4 kali dalam sehari. Nah, di sini E-nya menandakan harga, waktu, dan frekuensi. Itu dia, selain tadi untuk menyatakan sebuah, bisa juga menandakan harga, waktu, dan frekuensi. Selanjutnya bisa juga digunakan untuk menyatakan jumlah tertentu. Contohnya yaitu misalnya example 100 artinya berarti 100 atau 1000 berarti 1000 atau couple sepasang a dozen berarti 100. Nah, ini dia untuk yang indefinite article. Oke, selanjutnya yang kedua definite article. Definite article biasa digunakan untuk menyebutkan atau mengungkapkan kata benda yang kedua kalinya. Atau di sini lebih tepat menyebutkan kata benda yang kedua kalinya. Oke. Contohnya, contohnya contoh kalimatnya I bought a pen and some papers. Okay, but I left the pen in the shop. Nah, dalam kalimat ini pen disebutkan 2 kali, yaitu yang pertama dia menggunakan kata a pen, kemudian untuk kalimat yang keduanya dia menggunakan the pen. Karena itu ada pengulangan kata pen, jadi dia diubah menjadi menggunakan the untuk kalimat yang kedua. Jadi saya membeli sebuah pulpen dan beberapa kertas, tapi saya meninggalkan pulpen itu di toko. Jadi I bought a pen and some papers, but I left the pen in the shop. Yang kedua, digunakan untuk menyebutkan kata benda yang hanya satunya. Contohnya, yang hanya ada satunya di dunia. Misalnya nih ya, ada the sun. Matahari kan hanya satu, jadi the sun. Kemudian the earth, bumi, atau yang the world, bisa dunia. Jadi hanya menyebutkan untuk satu-satunya saja. Yang terakhir yaitu digunakan
bisa disebut dengan the. Ada 3 penggunaannya. Nah, jadi ada dua macam tadi ya tentang articles. Yang pertama indefinite article, yaitu kata atau en, dan yang kedua definite articles dengan kata the. Masing-masing mempunyai cara atau penggunaan yang berbeda-beda. Oke, sekian materi tentang admiring dan artikel kali ini. Selanjutnya akan kita masuk ke dalam soal pengantar yang nanti akan kakak jelaskan atau kakak memberikan soal pengantar tentang materi yang sudah dijelaskan tadi. Termasuk soal pengantar yang pertama, Nina got a scholarship to study in Australia. Selanjutnya kalimat admiring mana yang tepat untuk mengisi kalimat yang kosong ini. Tadi kan kita sebelumnya sudah belajar tentang kalimat admiring, di mana ada pola yang harus kita buat untuk membuat suatu kalimat tersebut. Yang pertama, misalnya kalau kita menggunakan what, dia harus polanya what plus article plus noun. Jadi di sini kalau kata what plus article plus noun yang mana, plus adjective plus noun yang mana yang tepat? Dan yang tepat adalah jawabannya yang D. What a clever girl she is. Jadi di sini ada kata what, ada artikelnya, kemudian ada adjective, kemudian ini ada noun, di sini ditambah subjek dan predikat. Selanjutnya number 2. She's journalist. Nah, artikel mana yang tepat untuk mengisi titik-titik kosong di sini? Lihat kata benda, huruf kata benda yang pertama. Di sini kata benda jurnalis, huruf pertamanya adalah J. Maka J termasuk ke dalam huruf konsonan. Jadi yang lebih tepat artikelnya adalah yang E. She's a journalist. Okay, number 3. The hunter shots blank 11. Okay. Pemburu itu memburu atau menembak titik-titik gajah. Gajah atau 11 adalah kata benda yang mempunyai huruf awalan E atau dalam bahasa Inggris I. Jadi I ini termasuk ke dalam huruf vokal. Artikel mana yang tepat? Artikel yang tepat untuk mengisi yang kalimat yang kosong adalah yang B. The hunter shots at 11. Oke. Sekian pembahasan tentang materi dan soal pengantar untuk topik admiring. Selanjutnya ini kita masuk ke dalam reading comprehension untuk kelas 8 SMP, yaitu tentang dokter and paramedics. Artinya dokter dan paramedis. When we are sick, we need a doctor to examine and treat us. A doctor may be a general practitioner, a dentist, a gynecologist, and an internist, a surgeon, a dermatologist, a cardiologist, and etc. General practitioner is different from other specialists. A general practitioner knows many kinds of disease in general, but the specialist knows a certain disease much more. Artinya, ketika kita sakit, kita membutuhkan seorang dokter untuk memeriksa dan merawat kita. Seorang dokter biasanya seorang dokter umum, bisa saja dokter umum, seorang dokter gigi, seorang dokter kandungan, atau seorang dokter penyakit dalam, dokter ahli bedah, dan dokter kulit, atau dokter kardiologis. General practitioner, dokter umum adalah berbeda dari spesialis lainnya. Dokter umum mengetahui berbagai macam penyakit secara umum, tetapi spesialis mengetahui hanya penyakit tertentu,
hanya sebagian penyakit tertentu yang lebih banyak. In a hospital, doctors usually work closely with paramedical workers. They are nurses, midwives, physical therapists, dietitians, and X-ray technicians. Di dalam sebuah rumah sakit, dokter biasanya bekerja secara dekat dengan pekerja-pekerja paramedis. Mereka adalah perawat, bidan, terapi fisik, ahli gizi, dan teknisi X-ray. Next. Paramedics usually work directly with patients, especially nurses that have duties to take temperatures and blood pressure, give injections, make reports about patients' health development. Paramedis biasanya bekerja secara langsung dengan pasien, khususnya untuk perawat. Mereka mempunyai tanggung jawab untuk memeriksa temperatur dan tekanan darah, memberikan suntikan, membuat laporan tentang perkembangan kesehatan pasien. In an operation room, the nurse help surgeons. They are always ready to give the surgery instruments required by the surgeons. Di dalam sebuah kamar atau ruangan operasi, perawat menolong dokter ahli bedah. Mereka selalu siap untuk memberikan peralatan bedah yang diperlukan oleh dokter ahli bedah. Our government also has health program for village people. There are many doctors and paramedics placed at clinics or puskesmas. They work to serve public health there. Pemerintah kita juga membuat program kesehatan untuk orang-orang yang ada di pedesaan. Ada banyak dokter dan paramedis ditempatkan di klinik atau puskesmas. Mereka bekerja untuk melayani kesehatan masyarakat di sana. Oke, ini adalah reading comprehension tentang dokter and paramedics. Selanjutnya kita masuk ke dalam soal pengantar tentang materi yang sebelumnya dijelaskan. Sebelum masuk ke soal pengantar, kita masuk ke vocabulary dulu. Vocabulary atau kosakata dari reading comprehension tadi. Yang pertama adalah dentist, dokter gigi, ginekologis, ahli kandungan, internist, ahli penyakit dalam, surgeon, ahli bedah, dermatologis, ahli penyakit kulit, kardiologis, ahli paru-paru, stain tertentu, midwife, bidan, dietitian, pengatur gizi, dan required, membutuhkan. Oke, next kita bahas soal. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal pengantar untuk materi yang sebelumnya kita bahas. Number one yang tentu berkaitan dengan reading comprehension yang tadi sudah kita baca, yaitu tentang dokter and paramedics. Number one, what do we need if we are sick? Apa yang kita butuhkan jika kita sakit? Yang pertama pilihannya A. Teacher, B. Driver, C. Doctor, D. Police. Jadi apa yang kita butuhkan jika kita sakit? Kita harus mengunjungi, yang paling benar adalah C. Doctor. Okay. Number two, the following sentences are duties of a nurse in the hospital, except. Kalimat di bawah ini adalah kewajiban atau tanggung jawab dari seorang perawat di rumah sakit, kecuali tadi di dalam teks reading comprehension sudah ada jawabannya ya, jadi kita tinggal mengulangi lagi. Yang pertama, A. Doing operation, melakukan operasi. B. Take temperatures and blood pressure, mengecek temperatur dan tekanan darah. C. Give injection, memberikan suntikan. D. Make reports about patient's health development, memberikan laporan tentang perkembangan kesehatan pasien. Yang mana jawabannya yang benar di sini ada kata kecuali, berarti yang tidak termasuk. Jawabannya adalah yang A. Doing. Sekian materi tentang
filing and articles untuk kelas